Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Prayoga dan saya akan mempresentasikan kelembagaan Bank Sentral dan Bank Indonesia serta Badan Supervisi Bank. Kelembagaan Bank Sentral telah banyak berkembang sejak pertama kali muncul sekitar 400 tahun lalu. Awalnya Bank Sentral berperan sebagai penyimpanan dari dan penyortir uang koin dan pada beberapa kasus tertentu menjadi sumber dana untuk perang. Seiring pengawas sistem keuangan, pengawas bank, serta pembuat kebijakan moneter. Saat ini terdapat peran yang sama dan berbeda di antara bank sentral di dunia. Peran yang sama antara lain fokus ke stabilitas moneter, fokus ke stabilitas keuangan, dan larangan untuk melakukan pinjaman langsung ke pemerintah. Peran yang berbeda antara lain adalah operasional dan kelembagaan yang berbeda untuk mewujudkan stabilitas moneter dan keuangan. Peran bank sentral untuk mewujudkan kondisi full employment. Evolusi kelembagaan bank sentral. 1. Evolusi gold standard pada 2. Great Depression 1930. Pada tahun 1930-an, Great Depression terjadi di Amerika Serikat. Kegiatan perekonomian menurun, banyak bank yang bangkrut, dan deflasi terjadi selama hampir 10 tahun. Salah satu penyebab Great Depression adalah bank sentral terlalu fokus untuk menyimpan devisa hanya berupa emas. 3. Bretton Woods. Pada bulan Juli 1944, sebanyak 44 negara setuju terhadap penerapan sistem Bretton Woods. Pada sistem ini, Amerika Serikat menetapkan nilai tukar tetap US dollar terhadap emas pada tingkat 35 dolar per ons. Negara lain menetapkan nilai tukar hanya terhadap dolar Amerika, bukan emas. 4. Oil shock 1970-an. 2. Guncangan minyak dan kebijakan fiskal serta moneter yang akomodatif menyebabkan terjadi inflasi yang tinggi. 5. Liberalisasi sistem keuangan 1990-an. Liberalisasi sistem keuangan menyebabkan aliran modal ke negara berkembang menjadi lebih banyak. Sejak awal 1990-an, bank sentral baik di negara maju maupun berkembang sudah menerapkan kebijakan penetapan target inflasi. 6. Krisis keuangan global 2007 sampai 2008. Krisis keuangan global terjadi yang disebabkan karena subprime krisis di Amerika Serikat. Dalam merespon kondisi ini, Indonesia mulai membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. 7. Otoritas Jasa Keuangan 2011. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada tahun 2011 dengan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan institusi keuangan non-bank, Bank Indonesia serta Badan Supervisi. Evolusi Bank Indonesia. Kelembagaan bank sentral di Indonesia dimulai dengan pendirian Devashe Bank NV yang berevolusi dari bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral saat ini. Pada tahun 1953, bank denasionalisasi dan tugas Bank Indonesia menjadi stabilitas rupiah, mengedarkan uang, memajukan dan mengawasi urusan kredit dan bank. Pemisahan tugas dan kedudukan bank sentral dari fungsi komersial pada tahun 1965, tugas Bank Indonesia tidak dapat lagi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Independensi Bank Sentral dan penempatan tujuan tunggal Bank Indonesia pada tahun 1999 sebagai lembaga negara yang independen dengan satu tujuan tunggal, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Penguatan kedudukan Bank Sentral sebagai otoritas moneter pada tahun 2022, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang Bank Indonesia 2004, dan independensi Bank Indonesia 2009. Badan Supervisi Bank. Pembentukan BSBI didasarkan pada gagasan bahwa Bank Indonesia yang independen harus diawasi dalam rangka untuk memperkuat kredibilitasnya sebagai bank sentral dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. BSBI melaksanakan telahan atas ini. 1. Laporan Keuangan Tahun Bank Indonesia (LKTBI). 2. Anggaran Operasional Bank Indonesia. 3. Investasi Bank Indonesia. 4. Tata Kelola Bank Indonesia. 5. BSBI melakukan telahan lainnya yang ditugaskan oleh Komisi XI DPR Republik Indonesia.